broke it up there. Man, I didn't even see. Oh, man. Evan? We're all in this together, Carl. We're gonna get out of this. We're gonna get out of these. Where are you? Carl, look at me, okay? Cerita berawal dari suasana hutan di daerah Virginia Barat yang merupakan kawasan cocok untuk berpetualang. Lalu jauh dari satu-satunya jalanan aspal, sepasang mahasiswa sedang asik menjajal jurang gawir yang tinggi di lokasi yang baru pertama kali mereka kunjungi ini. Sesampainya di puncak, si pria menyuruh pacarnya untuk jangan kebanyakan mikir kalau mau cepat seperti dirinya. Namun tanpa ada yang sadar, keberadaan mereka sedang dipantau oleh para penghuni hutan. Setelah sempat di Soledad, wanita ini merasa heran karena pacarnya tak kunjung menariknya ke atas. Puluhan tahun silam di hutan yang baru saja kita lihat dikabarkan ada sebuah keluarga yang mengalami penyakit langka dan aneh pula, di mana penyakit tersebut bisa mengubah genetik manusia bahkan menjadikannya sosok psikopat yang tak terkendali. Seiring berjalannya waktu, keluarga yang telah berubah itu akhirnya menjadi teror bagi orang-orang, terutama bagi yang melintas di jalanan hutan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pasangan mahasiswa tadi adalah korban para manusia psikopat yang berwujud aneh. Beberapa hari kemudian kita beralih kepada seorang pria bernama Chris, si pemuda tampon yang akan pergi keluar kota untuk urusan gawe. Chris yang sedang libur waktu terlihat kesal melihat jalanan yang tiba-tiba macet. Lalu ia mencari tahu dengan bertanya kepada Mang Engkus yang ternyata sudah 2 jam orongoh nongkrong di tempat ini. Dan ternyata sebuah truk oleng katanya terjungkal dan masih menunggu mobil derek. Keadaan ini membuat Chris akhirnya mencari jalan alternatif untuk bisa sampai ke kota tujuan. 30 minutes later, one of the Sampailah Chris di sebuah pom mini untuk menghubungi sang atasan karena Chris sudah pasti bakalan telat. Tapi sialnya, telepon di tempat si Abah cuma pajangan saja karena gak berfungsi. Ditambah lagi pria tua ini tidak tahu jalur tercepat ke kota tujuan Chris. Ketika Chris menemukan jalan pintas, si Abah melarangnya melewati jalanan tersebut tanpa menyebutkan alasannya. Namun karena Chris sedang buru-buru, ia tidak peduli dan langsung pergi begitu saja. Sampailah Chris di persimpangan jalan yang ia ketahui dari peta. Lalu tanpa pikir panjang ia melewati jalanan sepi dan lebih kecil ini. Kecelakaan pun tak terhindarkan setelah Chris melihat bangkai binatang yang terkena jebakan. Tak lama kemudian datanglah sekelompok anak muda pemilik mobil yang sudah Chris tabrak. Dan ternyata mereka sedang butuh bantuan akibat ban bocor dan gak punya ban serep. Lalu wanita bernama Jessie menceritakan bahwa seseorang sengaja merentangkan kawat berduri di jalanan yang tak bisa ia hindari. Dan karena kedua mobil sudah pada rusak, mereka sepakat membagi tugas untuk mencari bantuan. Sementara pasangan Francie dan Evan memilih nunggu bantuan dari para pengendara yang lewat saja.
Smoke it up there. Your mom's gonna kick your ass. Di tengah pencarian keempat orang ini, pria bernama Scott berkata jika ia dan teman-temannya sebenarnya sedang tersesat untuk mencari lokasi berkemping. Selama pencarian ini pun mereka tidak sadar bahwa sekelompok psikopat sedang mengintai mereka. Can't believe they called us stoners. Tired already. I'm starving and I need to be in Raleigh. You know, baby, I've been thinking about this whole leave us on the beach alone. Hey, is anyone up there? Mereka seolah punya harapan saat menemukan api unggun yang menandakan adanya seseorang. Tapi karena gak ada yang menjawab panggilan mereka, Chris mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Francie dan Evan mencari sesuatu yang bisa mengganjal perut mereka yang sangat berat. Tapi tiba-tiba, Francie tidak mendengar lagi suara pacarnya itu. Evan? Evan? Melihat sepatu milik pacarnya, Francie merasa ada sesuatu yang gak beres menimpa Evan. Lalu tiba-tiba, ia melihat telinga pacarnya sudah tergeletak begitu saja. Kembali kepada Chris dan Jess yang malah menemukan jalan buntu. Keadaan ini membuat mereka gak punya pilihan selain keluar dari jalan alternatif. Namun hikmah dari kejadian ini, Chris yang sudah menjomblo satu periode kini semakin akrab dengan Jess. They need to be alone. It's a hard thing to find. Yeah? You're stupid. Maybe we shouldn't have left Francine up. Akhirnya mereka menemukan satu-satunya rumah di kawasan hutan yang luas ini. Lalu mereka berniat nyari si pemilik rumah, kali aja punya radio untuk menghubungi bantuan polisi. Sementara Jess terlihat ragu karena keadaan tempat ini mirip markas begal seperti di film-film. Hello? Hello? Anybody home? Hey, what are you doing? Saat Chris menyangka rumah ini tak berpenghuni, Jess melarang Chris yang malah mengajaknya masuk. Tapi ya daripada kembali ke mobil, Jess pun akhirnya ikut mencari radio. Hello? Hello? Melihat keadaan rumah yang rujit dan berantakan, mereka sadar bahwa rumah ini masih berpenghuni. Tapi anehnya, di rumah ini banyak tersimpan kunci mobil dan barang-barang dari orang yang sedang melakukan perjalanan. 2 minutes, all right? I'll be... Entah daging apaan yang sejak tadi Chris temukan di rumah ini. Di saat itu pula, keberadaan kawat berduri membuat Jess yakin bahwa penghuni rumah ini adalah pelaku yang telah mencelakai mobilnya. Have to go now. Mereka auto panik karena penghuni rumah ini doyan mukbang daging orang. Lalu tiba-tiba, komplotan psikopat kanibil datang sambil menderek mobil-mobil mereka. Untungnya Chris dan Jess gercep bersembunyi setelah pintu belakang gagal mereka jebol. Mereka pun tidak tahu bahwa komplotan kanibil ini sudah membawa jasad Francie dan Evan untuk dijadikan makan malam. Jess seolah gak percaya akan kelakuan orang-orang aneh ini yang sedang mempreteli tubuh Francie. Mereka pun khawatir Scott dan Carly yang bersembunyi di WC gak bakal kuat melihat kesadisan ini. Selang beberapa saat, rumah ini kembali sepi karena kakak-kakak psikopat kanibil sedang pada tidur. Keadaan ini dijadikan Chris dan yang lain untuk segera kabur.
Hampir saja pintu ambrol dan membangunkan para psikopat. Lalu sambil menahan pintu, Chris menyuruh yang lain untuk segera pergi dengan perlahan. Di tengah pengejaran komplotan psikopat, mereka menemukan lokasi pembuangan mobil-mobil yang sudah rusak. Mereka pun kini sadar bahwa mobil-mobil ini adalah milik para korban psikopat begal spesialis para pengendara yang melewati jalanan hutan. Termasuk mobil si pendaki di awal film tadi. Kemudian mereka mencari mobil yang masih berfungsi dan bisa membawa mereka keluar dari hutan ini. Saat para psikopat meninggalkan mobilnya, mereka berencana untuk menggunakan mobil tersebut. Tapi sebelum itu, Chris akan mengalihkan perhatian para psikopat terlebih dulu. Ketika para psikopat mendatangi Chris, kini giliran Scott untuk mengalihkan perhatian. Setelah berhasil nyolong mobil, mereka tinggal menunggu Scott yang masih kabur di tengah hutan. Tak lama kemudian, Carly melihat sang pacar yang sebenarnya sedang dibidik salah satu psikopat. Akhirnya Scott menjadi korban dalam misi yang mereka rencanakan. Tapi berkat pengorbanannya, Chris dan para kewes bisa melanjutkan pelarian mereka. Setelah berhasil lolos, kini mereka kebingungan untuk menemukan jalan utama. Lalu tiba-tiba, perjalanan mereka terhenti oleh pohon albiso yang rungkan ke tengah jalan. Karena mobil gak bisa digunakan, Chris mengajak para kewes kabur dengan berjalan kaki. Lalu ia segera mencari tongkat untuk membantu kakinya yang tertembak. Carly, look at me, okay? We're all in this together, Carl. We're gonna get out of this. We're gonna get out of these woods. You can do it. Hampir saja ceker Chris tercaplok oleh jebakan binatang. Di saat itu pula, para psikopat masih pantang menyerah mencari buruan mereka di tengah hutan. Tak jauh dari lokasi para psikopat, Carly melihat sebuah menara pengawas yang terbengkalai. Sontak Chris pun merasa lega karena bisa saja di atas menara itu mereka menemukan radio. Lalu ia mengajak para kewes untuk segera naik, hitung-hitung beristirahat dari kejaran para kanibil. Setibanya di atas menara, mereka bingung karena tidak melihat keberadaan jalan utama. Kemudian Chris meminta untuk jangan cuma nongkrongin jendela saja, mending nyari radio atau sesuatu untuk mengobati kakinya yang sudah nyut-nyutan. Hey, Chris. Akhirnya Carly menemukan radio yang ternyata masih berfungsi. Kemudian Jess langsung menceritakan apa yang terjadi, berharap ada yang mendengar permintaan bantuannya. Someone is injured. We need help. Aduh, rupanya para psikopat kanibil sudah berada dekat dengan lokasi mereka. Lalu Chris menyuruh para kewes untuk jangan berisik dan berhenti ngoprek radio. Assalamualaikum, ini dengan pos polisi hutan. Gimana posisi kalian, Ganti? Position, just help us. They're coming. We don't know our position. Friends, they're after us right now. Yes, we copy. Just hurry, please. This is... Someone's been shot. Tepat pada waktunya, Chris berhasil memblokir pintu masuk. Namun usaha para psikopat tak berhenti sampai di sini. Mereka pun lanjut menggunakan cara ekstrim dengan membakar menara pengawas ini.
Sebelum menjadi bakakak panggang, Carly yang ketakutan berniat untuk terjun bebas dari ketinggian 30 meter. Namun ketika rencananya berhasil digagalkan, Chris merasa cara Carly boleh juga asalkan mendarat di pepohonan. Chris! Meskipun sudah ketampar-tampar dahan dan kegaruk-garuk pucuk, Carly berhasil mendarat tanpa luka baret sedikit pun. Lalu kini giliran Jess dengan kekuatan tank top dan kulit mulusnya. You okay? Para psikopat tentu saja mendengar berisiknya para bajing dadakan yang sedang bertahan hidup di rimbunnya pohon ini. Lalu Chris mengajak ciwi-ciwi untuk segera pindah pohon saat salah satu psikopat sedang memburu mereka. Carly yang di posisi belakang akhirnya tewas dalam posisi nyepong kampak. Lalu di tengah kesedihan Jess, ia dan Chris lanjut pindah pohon saat para psikopat lain menunggu mereka di bawah. Kesal karena terus menjadi buruan, Chris dan Jess berencana melakukan perlawanan menggunakan dahan pohon. Lanjut, Jess pun memancing psikopat yang tadi agar kehantam dahan pohon yang sudah Chris siapkan. Where are you? Satu psikopat berhasil mereka kalahkan, hingga Chris dan Jess punya kesempatan untuk kabur saat para psikopat itu sibuk nulungin teman mereka. Di keesokan paginya, mereka yang masih bertahan melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan utama. Dan untungnya mereka gak perlu waktu yang lama untuk menemukan apa yang mereka cari sejak kemarin. Bro, take that slope right there. I can't believe it. Serangan dadakan para psikopat membuat Jess akhirnya tertangkap. Lalu tiba-tiba, sebuah harapan datang saat Chris melihat anggota Paul Hood yang menerima panggilan radio semalam. We gotta move. Baru juga mau syukuran, Pak Paul Hood harapan Chris malah kesambar anak panah. Hingga Chris pun memilih sembunyi setelah gagal menemukan kunci mobil. Setelah Chris berhasil lolos, si Udik sepertinya akan membawa pulang jasad Pak Paul Hood. Kemudian Chris memanfaatkan kesempatan ini untuk nebeng mobil dan lanjut menyelamatkan Jess. Sesampainya di markas para psikopat, Chris menunggu waktu yang tepat untuk menyelamatkan Jess. Sementara orang-orang aneh ini mengurus daging Pak Paul Hood terlebih dulu sebelum lanjut mengeksekusi Jess. Serangan dadakan Chris membuat salah satu psikopat kelenger kehantam bumper. Lalu Chris bergegas menyelamatkan Jess selagi ada kesempatan.
Tepat pada waktunya Jess berhasil menghabisi satu psikopat. Namun tanpa mereka sadari, psikopat yang terakhir baru tiba di tempat ini. Saat ketiga psikopat ini tak berdaya, Chris akhirnya berhasil membawa Jess ketika rumah mulai terbakar hebat. Lalu ia tinggal menuntaskan perlawanannya dengan memanfaatkan kompan yang berisi pertalit. Singkat cerita, si Abah auto panik melihat mobil yang selama ini selalu mengganggunya. Namun ia tidak tahu bahwa itu adalah Chris yang sedang membutuhkan peta untuk keluar dari daerah ini. Di malam harinya, anggota Polhut lain tiba di markas psikopat setelah melihat kepulan asap yang membumbung tinggi. Apakah para psikopat itu benar-benar mati?